Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan ada diskusi ringan bareng para narasumber yang luar biasa. Hari ini dari peserta Latsar CPNS Batch 1 Kementerian Pekerjaan Umum ya, Formasi tahun 2024. Nah, sebelum saya menyapa para narasumber ya, ini saya mau ngenalin dulu nih topik kita hari ini. Nah, jadi eh, kita tahu ya bahwa banyak sekali gitu masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, terutama masalah-masalah yang baru kita rasakan, terutama kita sebagai generasi muda ya. Um, ini mungkin terlihat masalah-masalah yang simpel atau masalah-masalah yang tidak begitu besar, tapi padahal masalah ini tuh berdampak begitu besar ke kehidupan kita. Nah, contohnya mungkin ada korupsi, kemudian ada narkoba, ada teroris dan juga radikalisme gitu ya, yang merupakan momok gitu bagi kita generasi muda gitu. Kita kadang merasa kurang bersemangat gitu, atau mungkin kita merasa tidak memiliki motivasi gitu ya dalam menjalani kehidupan karena masalah-masalah ini gitu. Nah, kebetulan ini saya kedatangan para narasumber yang luar biasa. Saya panggilnya Mas dan Mbak aja ya. Nah, karena umur kita mungkin nggak terlalu jauh, jadi daripada saya panggil Bapak dan Ibu, biar lebih akrab aja saya panggil Mas dan Mbak gitu ya. Nah, oke, saya sapa dulu secara bersamaan nih teman-teman yang akan jadi narasumber kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore Mas dan Mbak semuanya. Halo, sore Mas Halo, Dedi. selamat sore. Oke, luar biasa. Walaupun sudah sore, teman-teman semoga tetap semangat ya untuk mengikuti diskusi atau podcast kita pada sore hari ini. Nah, berdasarkan pengantar tadi ya, jadi kita akan bahas satu topik yaitu korupsi, dan judul podcast kita sore hari ini yaitu Mimpi Indonesia Tanpa Korupsi itu adalah sebuah harapan atau sebuah keniscayaan. Nah, mungkin ini juga menjadi kayak pertanyaan di banyak orang, terutama di generasi muda gitu. Bisa nggak sih sebenarnya Indonesia itu bebas dari korupsi, nol koruptor? Nah, itu yang akan kita dengarkan pendapat Mas dan Mbak pada sore hari ini. Nah, gini ya. Oh iya, saya sendiri lupa perkenalan ya. Jadi, saya Dedi, yang akan menjadi ini ya host gitu ya, akan memandu podcast kita hari ini, dan saya ditemani sama 6 orang. Ada Mbak Cindy, Mbak David, Mbak Dea, Mbak Debbie, Mas Dedi, dan juga Mbak Desya. Nah, kita kembali ke topik nih terkait korupsi. Mungkin setiap orang itu punya definisinya masing-masing ya. Mungkin kalau saya tanya si A, mungkin dia punya definisi sendiri terkait korupsi itu apa. Kalau saya tanya si B, mungkin dia juga punya definisi sendiri terkait korupsi itu. Nah, saya penasaran deh sama Mbak Dea. Kira-kira menurut Mbak Dea, korupsi itu gimana sih, Mbak? Apa menurut Mbak Dea korupsi itu? Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Dedi. Jadi, kalau menurut saya itu, korupsi itu sebenarnya simpel, di mana menggunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, padahal itu seharusnya buat masyarakat, yaitu korupsi. Misalnya, saat anggaran untuk bangun jalan dialihkan untuk memperkaya diri, akibatnya kan jalan jadi rusak, proyek jadi molor, dan rakyat yang rugi. Ya, itu sih salah satu bentuk korupsi. Ya, Mbak. Jadi intinya kalau bukan haknya gitu ya, terus dia pakai gitu, itu menurut Mbak udah masuk ke dalam kategori korupsi gitu ya. Korupsi. Benar. Oke. Nah, gini nih Mbak, kan korupsi itu identik sama uang gitu lah ya. Kayak Iya. korupsi sekian triliun, korupsi sekian miliar gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Dea, korupsi itu eh, apakah sebatas hanya uang aja atau gimana, Mbak? Oke, kalau bicara korupsi itu nggak selalu soal uang ya. Intinya korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Jadi dia merugikan kepentingan publik. Di dunia kerja, contohnya aja kita ambil instansi pemerintah seperti di Kementerian PU.
Bentuk korupsi itu bisa bermacam-macam. Selain nyolong atau markup jabatan atau markup anggaran, ada juga bentuk-bentuk yang lebih halus tapi tetap merusak. Seperti contohnya, ada nepotisme. Misalnya milih rekan kerja atau kontraktor karena punya kedekatan, bukan karena kompetensi. Yang kedua juga bisa gratifikasi, yaitu kayak nerima hadiah dari rekanan, padahal itu bisa mempengaruhi objektivitas kita. Sama yang terakhir contohnya juga ada penyalahgunaan fasilitas negara. Misalnya pakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Jadi intinya korupsi itu bukan cuma soal uang yang hilang, tapi soal hak orang lain yang dirampas. Gitu sih, Mas. Ya, siap Mbak. Jadi menurutku yang dijelaskan sama Mbak Dea udah eh, lengkap banget ya. Jadi intinya penyalahgunaan hak ya. Jadi nggak cuma hak soal uang, tapi hak apapun itu menurut Mbak Dea udah masuk nih ke dalam kategori korupsi gitu ya. Nah, em, korupsi itu kan banyak ya penyebabnya gitu ya. Em, Kira-kira nih kalau menurut Mas Dedi, bagaimana kira-kira Mas menurut Mas Dedi ini apa sih sebenarnya penyebab utama maraknya korupsi di Indonesia ini? Terima kasih ya untuk host. Kalau menurut saya pribadi, korupsi ini jelas banyak faktornya. Bisa jadi karena budaya. Kita tahu sendiri kan orang di Indonesia ini sifatnya tidak enakan ya. Nah, ini bisa jadi juga menjadi bibit korupsi awal. Tapi yang mau saya tekankan untuk saat ini adalah biasanya sih itu sistem penegakan hukum di negara kita ini memang masih kurang maksimal. Jadi orang korupsi itu bisa jadi tidak takut dikarenakan proses penegakannya seperti pemberian denda atau masa hukuman itu seringkali jauh dari kata adil. Lalu APH yang masih bisa dipermainkan, aparat penegak hukum, hingga pengawasan yang kurang maksimal dan masih tebang pilih. Lalu yang terakhir jangan lupa juga pendidikan anti korupsi ya, itu kan bisa jadi pencegahan. Nah, itu mungkin bisa disempurnakan lagi dan dimasukkan ke kurikulum-kurikulum sekolah. Itu aja sih sebentar ini. Oke, em, jadi satu tadi ya yang saya tangkap dari Mas Dedi mungkin terkait dengan efek jerah ya Mas ya. Jadi ya mungkin saya juga setuju gitu. Jadi memang salah satu alasan kenapa korupsi itu masih banyak sih koruptor di sini walaupun udah dijatuhi hukuman gitu. Nah, salah satu penyebabnya mungkin tadi itu karena belum adanya efek jerah nih bagi para koruptor. Jadi bahkan mungkin mereka yang sudah pernah dipidana karena korupsi, mereka korupsi lagi gitu ya karena belum Gitu ya. muncul nih efek jerah gitu ya. Nah, itu uh, terkait penyebabnya. Nah, tadi Mas Dedi juga sempat nih nyinggung sedikit soal pendidikan anti korupsi ya. Nah, menurut Mbak Desya nih, kira-kira gimana nih Mbak? Kita kan uh, kuliah atau bahkan mungkin ada di SMA gitu juga diajarin tentang anti korupsi gitu ya. Menurut Mbak Dea itu kira-kira seberapa efektif sih uh, kurikulum yang ada pendidikan anti korupsinya itu? Oke, terima kasih Mas Dedi. Kalau kita bicara pendidikan anti korupsi di Indonesia nih, mungkin saat ini eh, pendidikan anti korupsi sudah masuk ya ke dalam kurikulum dari tingkat dasar maupun perguruan tinggi, seperti kata Mas Dedi tadi kan. Terus juga peran dari KPK dan lembaga KPK terkait juga telah menjalankan beberapa program pendidikan anti korupsi seperti Jaga Sekolahku, Guru Berintegritas, serta pelatihan untuk ASN, mahasiswa dan pelajar juga. Namun kan, namun ada beberapa pelaksanaannya nih masih terjadi banyak kekurangan. Misalnya pelaksanaan yang masih belum merata, terus minimnya keteladanan dari murid dan mahasiswa karena sulit percaya pada nilai anti korupsi jika di lingkungan sekitar masih terdapat praktik korupsi yang terjadi gitu. Terus ada juga tidak terinternalisasi dalam karakter pendidikan anti korupsi masih cenderung bersifat kognitif atau teoritis. Kemudian belum ada indikator yang jelas untuk mengukur efektivitas
pendidikan anti korupsi secara nasional sehingga sulit untuk menilai sejauh mana perubahan perilaku yang sudah terjadi. Jadi menurut saya bisa dikatakan bahwa pendidikan anti korupsi di Indonesia masih belum berjalan secara efektif, secara menyeluruh. Mungkin ada kemajuan dalam kebijakan dan program, tetapi implementasinya masih lemah, tidak merata, dan belum cukup kuat untuk membentuk budaya anti korupsi di masyarakat, lemah di Indonesia. Gitu sih, Mas. Iya ya, Mbak ya, benar. Jadi em, ada memang pendidikan anti korupsi, tapi saya setuju juga sih sama Mbak Desya ya. Kalau memang eh, pendidikan ini tuh kurang efektif karena tadi pertama karena em, dia tidak terinternalisasi ke dalam implementasi gitu ya. Jadi hanya sebatas teori, mereka tahu memang ini korupsi itu nggak boleh, mereka tahu korupsi itu merugikan gitu. Tapi kembali lagi nggak ada apa namanya indikator ataupun alat ukur yang pas gitu ya. Ya, ini gimana nih? Oh, dia sebelum dikasih pendidikan anti korupsi dia gini. Setelah dikasih pendidikan anti korupsi dia masih sama nggak nih? Nah, gitu kan ya. Nah, jadi mungkin ini juga masukan gitu ya untuk kurikulum pendidikan kita. Kalau memang pendidikan anti korupsi itu memang perlu untuk dibenahi kembali. Dan uh, tadi kita juga singgung nih terkait gimana dampaknya korupsi gitu ya, gimana dampaknya korupsi yang sangat masif di kehidupan kita. Nah, kira-kira kalau menurut Mas David nih, dampak nyata korupsi bagi masyarakat itu gimana, Mas? Terutama untuk sektor pelayanan publik ya, kita sebagai ASN. Baik Mas, terima kasih. Menurut saya korupsi tentu saja sangat berdampak kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kita lihat saja datanya pada tahun 2024, total kerugian negara yang dilaporkan Kejaksaan Agung itu mencapai 310 triliun. Sementara untuk total eh, data dari KPK periode 2020 sampai 2024, KPK hanya berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar 2,6 triliun. Nah, dari data tersebut kita bisa lihat betapa banyaknya negara menanggung kerugian dari kasus korupsi di Indonesia. Nah, ini tentu sangat berdampak toh, karena uang-uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tentu kalau semua uang yang hasil korupsi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia, tentu tidak ada lagi anak-anak bangsa yang tidak bisa sekolah atau seorang ibu yang tidak bisa membeli susu untuk anak-anaknya. Pembangunan di seluruh wilayah Indonesia bisa merata dan menurunkan kesenjangan sosial di Indonesia, begitu Mas. Ya, jadi benar-benar uh, dampak itu benar-benar rasa ya dari apa namanya sektor pelayanan publik gitu. Nah, tapi gini Mas, kalau mungkin Mas David lihat di lingkungan sekitar kita ya, nah itu kan ada masyarakat-masyarakat yang mereka itu mungkin karena budaya permisif kita di Indonesia ya, mereka sangat mewajarkan gitu, apalagi korupsi-korupsi yang skala-skala kecil gitu, mungkin 100.000, 2.000 itu menjadi hal yang wajar dan dimaklumi di masyarakat gitu. Itu gimana kira-kira menurut Mas David? Nah, menurut saya inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam eh, pemberantasan korupsi di Indonesia. Masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa korupsi skala kecil itu tidak masalah atau hal yang wajar dilakukan demi mempercepat urusan. Tidak adanya kesadaran masyarakat bahwa itu merupakan tindakan korupsi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa korupsi memang sepertinya sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Untuk itu kita memerlukan usaha yang besar untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang berbahaya praktik korupsi kecil-kecilan ini. Mungkin dapat dilakukan dengan menumbuhkan budaya malu, memberikan uang pelicin, dan membuat sistem whistleblowing di semua lini pemerintahan. Begitu, Mas. Ya, siap Mas. Jadi ini pelajaran juga ya, mengingat buat kita semua kalau memang korupsi itu yang nggak boleh kita maklumi, bahkan dari sekecil apapun itu ya. Besar itu bisa kita tangkis kalau kita berhasil menangkis hal-hal yang kecil dulu gitu kan ya. Betul, Mas. Nah, em, kita udah bahas banyak nih Mas dan Mbak ya. Jadi mulai dari definisinya, definisi korupsi apa, kemudian penyebabnya apa, dampaknya gimana.
kemudian pendidikan anti korupsi yang sudah ada di kurikulum pendidikan kita walaupun belum berjalan efektif kan ya. Nah, kira-kira nih sesuai dengan judul podcast atau tema podcast kita hari ini, teman-teman nih pada optimis nggak sih kalau Indonesia nih sebenarnya bisa bebas dari korupsi? Mbak Devi gimana kira-kira? Ya, terima kasih ya Mas Dedi atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus banget ya. Apa tadi? Apakah optimis ya? Iya. Kalau saya Iya, pribadi, Mbak. saya tuh optimis sih tentang Indonesia bebas korupsi. Karena tanda-tanda sekarang ini kan setelah kita lihat ya, eh, kesadaran publik sekarang tuh dia udah meningkat. Anak-anak muda sekarang tuh udah mau bersuara, mereka tuh udah nggak diem dan udah berani mengkritik. Nah, terus ada tokoh yang membuat saya percaya kalau integritas di Indonesia ini masih ada, yaitu Pak Ahok. Nah, yang kita ketahui Pak Ahok itu saat memimpin Jakarta, dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh transparan, berani, dan tegas dalam mengubah sistem. Nah, di sini kita dapat simpulkan, Pak Ahok ini bisa menjadi pemimpin yang melawan korupsi, bahkan dalam sistem yang penuh tekanan politik. Ya Mbak, jadi kalau menurut Mbak Devi ini, Mbak Devi masih optimis gitu ya, karena memang walaupun sedikit ya Mbak, tapi kita punya orang-orang yang memang uh, Iya. merupakan bibit-bibit anti korupsi gitu, yang memang bisa membantu memberantas korupsi ya, terutama kita nih Mas dan Mbak ya, sebagai generasi muda harusnya kita bisa memberikan contoh gitu ya kepada yang lebih muda atau bahkan mungkin yang lebih tua juga terkait dengan sikap profesional kita untuk tidak korupsi. Nah, semoga semuanya sama-sama optimis ya. Kita Oke. sama-sama optimis seperti Mbak Devi ini untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. Jadi bukan sebuah keniscayaan gitu ya, tapi ini sebuah harapan untuk segera terrealisasi. Nah, tentu untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi itu kita nih perlu gitu ya, perlu solusi dan kita tahu pemerintah kita sudah banyak melakukan apa ya upaya-upaya untuk memberantas korupsi gitu. Mungkin yang paling kelihatan itu pembentukan KPK itu ya untuk pemberantasan korupsi. Nah, tapi kira-kira kalau menurut pandangan teman-teman ya, apa sih sebenarnya solusi konkret yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat gitu untuk apa namanya membantu memberantas korupsi? Mbak Cindy kira-kira punya ide solusi gitu nggak, Mbak? Sebenarnya solusi konkret yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan pemerintah adalah salah satunya dalam bidang Sorry Mbak, pendidikan, sorry suaranya karena masih kurang kedengaran. Suaranya kurang oh iya kedengaran. iya, Mungkin bisa dideketin mic-nya. oke sudah. Oke, mantap Mbak. Oke. Jadi dari tadi yang bisa dilakukan pemerintah adalah salah satunya dalam bidang pendidikan. Karena dalam pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter anti korupsi masyarakat. Dengan memperkuat pendidikan anti korupsi sejak dini, misalnya seperti yang dibilang tadi melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh KPK, yaitu contohnya e-learning PADI ya, yang tidak hanya menyasar ke ASN lintas instansi, tapi juga pelajar dan mahasiswa. Kemudian melakukan integrasi dalam kurikulum, misalnya pemerintah melalui Kemendikbud dapat mengintegrasikan pendidikan karakter anti korupsi ke dalam mata pelajaran kewarganegaraan, agama, dan budi pekerti dan pelajar atau mahasiswa didorong untuk mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berorientasi pada nilai integritas. Selain itu, pemerintah bisa mendorong implementasi zona integritas di setiap instansi. Dia memperbaiki sistem pengawasan internal serta memperluas penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik agar lebih transparan dan minim interaksi langsung yang rawan suap. Kemudian dari sisi masyarakat, penguatan literasi hukum dan etika publik penting dilakukan melalui komunitas-komunitas lokal, kemudian kampanye sosial,
juga pelibatan aktif dalam citizen journalism untuk mengawasi kebijakan publik. Itu saja. Oke Mbak, dari banyaknya solusi nih Mbak, kira-kira kalau misalnya sebagai kita ini ya, sebagai generasi muda ASN, kira-kira kita gimana sih Mbak untuk mencegah uh, dan melawan korupsi nih dari level kita? Kita nggak bisa nih ngambil kebijakan gede-gede kan ya, karena kita masih muda, masih belum pegang jabatan apa-apa. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita sebagai generasi muda punya peran strategis sebagai agen perubahan ya. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menormalisasi bully di sekolah atau kampus atau juga di tempat kerja dan berani bersuara saat melihat ketidakadilan. Juga di era digital, generasi muda juga bisa menggunakan media sosial untuk membangun kesadaran kolektif dan menyebarkan nilai integritas. Kemudian ASN sendiri wajib menjadi teladan integritas dalam pelayanan publik. Perlawanan terhadap korupsi harus dimulai dari level terkecil, seperti menolak gratifikasi, kemudian melaporkan konflik kepentingan, hingga disiplin terhadap kode etik ASN. Jika ASN bersih, maka pelayanan publik pun akan lebih terpercaya. Siap Mbak. Jadi kita nggak perlu nunggu kita jadi orang besar dulu gitu ya. Kita nggak perlu Iya, nunggu kita betul jadi sekali. kepala, nggak perlu nunggu kita jadi presiden atau kita jadi menteri atau jadi kepala KPK gitu untuk membantu memberantas korupsi karena ini bisa kita mulai dari sekarang gitu ya. Dimanapun posisinya kita, dimanapun kita berada, apapun wewenang kita udah bisa melakukan dari sekarang. Terakhir nih Mbak Cindy, ada nggak satu pesan singkat nih supaya teman-teman yang dengar itu eh, apa ya lebih semangat lagi gitu untuk sama-sama memberantas korupsi. Oke, pesan singkatnya, korupsi bukan sekedar masalah hukum, ia mencuri masa depan kita. Jangan tunggu jadi korban untuk peduli. Mulai dari diri sendiri, karena perubahan besar lahir dari langkah-langkah kecil yang jujur. Siap Mbak. Nah jadi benar korupsi itu menjadi ancaman buat masa depan kita, bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita itu mereka terancam masa depannya kalau misalnya korupsi itu masih tetap mengakar di Indonesia sampai sampai kapanpun. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih Mas dan Mbak sekalian sudah mau berdiskusi dengan saya ya, dengan kita semua bareng-bareng terkait dengan korupsi itu sendiri. Mungkin satu pesan ya, satu pesan dari bukan pesan sih, apa ya, ringkasan gitu. Intinya kita harus sama-sama optimis gitu, sama-sama optimis, tapi optimis optimis untuk menghapus korupsi ya, mengurangi lah, meminimalisasi seenggaknya, dan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Tadi seperti pesan yang disampaikan oleh Mbak Cynthia. Nah, terima kasih Mas dan Mbak sekalian. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa dapat banyak insight ya dari para narasumber kita pada sore hari ini. Nah, sebelum itu saya mau tutup podcast kita dengan pantun. Jadi Mas dan Mbak narasumber minta tolong nanti cakepnya ya sama reaksi tepuk tangannya nih setelah apa? Setelah saya menyampaikan pantun. Oke, pagi hari memetik melati. Cakep. Cakep, 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 cakep. Bunganya wangi, harum sekali. Cakep. Oke, mari bersama perangi korupsi demi Indonesia yang bersih dan mandiri. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Mas dan Mbak. Mas dan Mbak sekalian, Mbak Cindy, Mas David, Mbak Dea, Mbak Debbie, Mas Dedi, Mbak Desya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan ya jangan lupa untuk memberantas korupsi dari level terkecil. Itu aja mungkin tutup ya podcast hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas, makasih ya Terima kasih, Mas. Mas. Sama-sama.